tentu setiap tahun ada challenge tersendiri lah ya, apalagi kita baru melalui COVID dan juga banyak perubahan dinamika dan cara membeli customer. Saya rasa kebijakan 0% dari pemerintah ini sangat bagus karena saya juga melihat banyak sekali generasi Z dan milenial yang kita bilangnya baru mulai kerja atau kalau sudah kerja pun harga rumah memang selama ini cukup tinggi, jadi untuk DP saja mereka susah. Dan saya yakin itu bagus untuk memboost agar mereka bisa mulai membeli rumah. Ya, jadi saya berharap itu ada dampaknya. Walaupun kalau saat ini kami belum merasakan dampaknya. Dan menurut kami biasanya dampak itu mungkin tidak langsung ya, Kak Tina. Karena kita tahu kalau orang beli rumah, mungkin proses membeli rumah sendiri juga lama, mencari rumah yang tepat di hati, biaya yang harus keluar, memproses dokumentasi dan segala-galanya. Kalaupun itu selesai, belum tentu customer itu langsung membeli dan mengisi dengan furniture atau elektronik, karena pasti prioritas utama untuk menyelesaikan biaya-biaya rumah itu. Saya merasa dampaknya akan terasa lebih lama di belakang. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih berasa untuk kami juga. Oke, berarti kalau dari manajemen sendiri memproyeksikan bahwa sentimen dari insentif ini akan terasa di tahun depan begitu ya, dan mungkin Kita berharap agak lebih panjang juga karena benar kata Bu Muti ya, saat masyarakat membeli rumah ya furniture itu sambil jalan, bukan langsung beli sekaligus gitu. Pasti otomatis prioritasnya adalah gimana cara ngelunasin rumahnya dulu begitu ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya tadi karena Bu Mutia sudah menyinggung mengenai perusahaan kawan lama sendiri, kalau dari segi mungkin pendapatan paling besar untuk informasi buat penonton CNBC Indonesia, sebenarnya pendapatan paling besar itu apakah memang dari furniture untuk rumah kah, atau memang ada sektor lain misalnya untuk perkantoran atau komersial lainnya, seperti apa sih Bu? Mungkin boleh gambarannya sedikit. Oke. Di kami memang ada terbagi dua, yaitu kita bilangnya untuk home, yaitu untuk rumah. Jadi setiap orang punya rumah individual beli, itu kita home, dan kita juga punya komersial. Selama ini yang kami rasakan untuk home, tetap mereka membeli furniture. Cuma yang kami rasakan mungkin kalau istilahnya tadi adalah kering cash, ya, kalau kita melihatnya pergeseran cara membelinya dari customer, tipe barang yang dibeli, lebih penuh kehati-hatian, lebih penuh pemikiran bahwa oh nggak sembarang, oh saya beli ganti tapi mereka beli cuma dengan penuh hati-hati dan lebih mungkin yang lebih kita bilangnya harganya lebih pas untuk mereka, jadi tidak memaksakan diri, walaupun kita tetap menyiapkan cicilan segala macam, tapi mereka tidak membeli sesuatu yang sepertinya di luar budget mereka. Kalau untuk komersial yang kami rasakan memang cukup melambat. Mungkin karena juga situasi politik atau mereka menunggu kepastian ke depan. Jadi mereka kebanyakan masih menunggu proyek-proyek besar yang mereka mengisi, atau juga perkantoran terasa banget karena kalau dibilang Indonesia itu agak kelebihan perkantoran ya kondisi sekarang. Jadi berasa untuk yang area komersial. Tapi kalau untuk home kami merasa masih cukup baik, kami bersyukur. Cuma kita memang harus menyesuaikan dengan cara customer membeli dan budget yang mereka punya untuk membeli furniture. Oke, baik. Berarti ada dua perspektif begitu ya, di mana Presiden bilang Indonesia kekeringan uang, dan memang diakui berarti ya Bu Mutia untuk mempertegas, memang benar begitu adanya di mana masyarakat lebih berhati-hati, kemudian pertimbangannya untuk belanja tuh jadi lebih panjang begitu ya. Dan juga ada sentimen lain di mana pada saat ini Indonesia memasuki tahun politik yang memang kalau dari sentimen itu berarti benar bahwa dari segi komersial ini cenderung menahan untuk belanja. Dan angka penurunannya cukup besar Bu Mutia. Saya bilang sih masih bisa di-manage oleh kita gitu. Tapi berasa memang mereka menunggu. Untuk sesuatu yang mereka invest, mereka menunggu. Oke, baik. Wait and see. Betul. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya masih berkaitan soal rumah begitu ya. Dari sejumlah produk yang ada di Informa, memang kan kalau kita tanya masyarakat, dengar Informa pasti terdengarnya langsung top of mind adalah furniture rumah begitu ya. Penjualan segmen produk apa sih Bu yang paling tinggi? Apakah memang living atau kasur kah atau lemari kah? Mungkin boleh dijelasin sedikit. Di Informa sendiri kita baginya untuk perumahan adalah 3 dunia, yaitu di mana kita bilang living room, di mana semua ruang tamu, ruang kita berkumpul, menerima tamu, terima
orang lain untuk berkunjung. Lalu kita bilang untuk area dining, semua yang untuk makan, dan juga semua yang berkaitan dengan tidur. Saat ini tentu semua yang masih terbesar adalah di bagian living. Jadi kelihatannya orang tetap menjaga muka rumahnya, istilah kita itu muka rumah. Jadi mereka tetap membeli, tetap mempercantik, apalagi kalau misalnya menjelang akhir tahun, lebaran, itu tetap bagus. Tapi yang cukup menarik juga adalah kayaknya orang memikirkan masalah kesehatan sejak COVID. Jadi untuk semua yang berkaitan dengan tidur, jadi bisa tidur nyenyak, tidur enak, itu bagus biasanya. Oke, baik. Bagaimana dengan mungkin elektronik yang juga salah satu yang dijual di Informa ya, Bu ya? Betul, betul. Bagaimana kondisi? Saya melihat elektronik itu pasar akan selalu bagus. Karena orang masih suka mencari, teknologi apa lagi yang lebih baik ke depannya. Cuma satu yang sangat terlihat adalah mereka mementingkan hemat listrik. Jadi artinya yang wattnya lebih kecil, semua yang eco-friendly itu akan naik. Inverter. Yes, semuanya. Okay. Lalu tadi kan kita sudah membahas sejumlah sentimen yang ada begitu, di mana Bank Indonesia dengan insentifnya, tapi pada saat ini juga kita tahun politik begitu ya, tahun depan kita akan menghadapi Pilpres. Tapi kalau dari manajemen sendiri menilai pasar Indonesia saat ini itu seperti apa sih, Bu? Kalau dari kita tetap optimis dengan kehati-hatian, istilahnya seperti itu. Kalau optimis kita yakin pasar Indonesia, apalagi kita tahu hampir 68% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Jadi menurut saya pasar masih besar, masih bagus, cuma kita yang harus memberikan yang terbaik apa yang customer mau. Jadi kita yang harus belajar banyak dan menyesuaikan diri sih. Dari pilihan produknya, dari pengembangan produknya, dari harga berapa sih yang mereka mampu beli. Dan kita tetap harus growth, tapi bukan berarti hanya dengan buka toko fisikal, tapi kita juga bisa dengan omnichannel, dengan online, offline, dengan services kita. Jadi masih optimis, tapi tentu kita harus lebih pintar lah menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Lalu bagaimana optimisme Informa sendiri untuk pencapaian penjualan mungkin lebih spesifik di semester 2 tahun ini begitu? Semester 2 tahun ini cukup challenging. Apapun itu kita berusaha yang terbaik dan kami melihat masih ada growth walaupun tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya, tapi memang kami masih merasa ya masih bagus pasar, masih ada pasar, cuma kita harus membuat ekstra effort untuk mencapai yang lebih baik lagi. Nah, ini mungkin sebelum kita bicara soal target Informa ke depannya begitu Bu Mutia. Ini kan kita akan menghadapi Pilpres. Nah, tahun depan ini akan ada pergeseran atau pergantian pemerintah. Sebenarnya kalau dari sektor industri sendiri, retail modern yang bergerak di bidang furniture begitu ya, produk komoditasnya furniture, ingin pemerintah yang akan menempati kursi pemerintahan selanjutnya itu ingin insentif seperti apa, atau sebenarnya kebijakan seperti apa yang ramah buat pengusaha di industri ini, Bu Muti? Apakah atau memang hanya membutuhkan yang penting stabil aja deh gitu? Tentu kalau kita bicara bisnis, kita mau semua stabil lah, aman sentosa negara kita. Jadi negara kita itu bagus, kita hidup di Indonesia bahagia, dan saya rasa kita yang penting menjaga keamanan, stabilitas lah. Dan untuk kalau peraturan pemerintah, saya yakin mereka punya pemikiran yang baik untuk masa depan Indonesia. Jadi kita mengikuti peraturan pemerintah dan harapan kami sosialisasinya biasanya mungkin yang perlu diperbaiki ya. Karena kadang suka, menurut kami, peraturan itu datangnya agak dadakan. Jadi untuk semua orang saya rasa bukan cuma di kami retail bisnis, tapi semuanya juga kalau peraturan mendadak kan untuk kita merubah mendadak agak istilahnya menantang. Ya sangat challenging lah untuk mengikuti. Tapi kita semua merespek apa yang pemerintah lakukan, cuma kami merasa mungkin butuh waktu dan sosialisasi yang lebih jelas. Oke, baik Bu Mutia. Apakah memang kalau dari Informa sendiri berharap setiap ada formulasi atau peraturan baru mungkin untuk pemerintah yang akan menjabat selanjutnya, apakah memang dari Informa sendiri berharap untuk dilibatkan dalam prosesnya? Selama ini kami semua aktif dalam asosiasi, dan biasanya dalam meeting-meeting asosiasi pasti dibahas lah ya semua peraturan atau kebijakan yang akan berlaku atau sudah berlaku. Dan kami biasanya menyuarakan apapun itu ke asosiasi. Harapan kami asosiasi itu harus bisa memberikan itu input ke pemerintah gitu, supaya mendapatkan formulasi yang pas juga dan tetap menguntungkan juga bagi asosiasi, dalam artian
dari perspektif pengusaha begitu ya Bu Betul. Mutia. Oke Bu Mutia, ini akan menjadi pertanyaan saya yang terakhir untuk menyimpulkan dialog kita pada hari ini. Kalau dari manajemen sendiri, harapan atau target ke depannya berkaitan dengan perkembangan bisnis apa saja Bu? Oke, kami masih percaya sekali dengan potensi di Indonesia dan kami tahu apa yang kami bisa berikan juga ke masyarakat Indonesia. Karena kami perusahaan yang 100% Indonesia dan kami sangat mendukung semua perkembangan ekonomi di Indonesia. Tentunya kami sekarang ada di 48 kota, baru di 48 kota, baru 120 toko. Kami harapannya adalah bisa menjangkau seluruh Indonesia, baik secara offline maupun online. Dan kami tidak hanya mau berjualan furniture, tapi harapan kami bisa memberikan value lebih. Jadi semua rumah orang bisa cantik, tapi juga dengan harga yang affordable. Oke, itulah target utama dari manajemen sendiri. Baik, terima kasih Bu Mutia sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia, sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan juga sudah disediakan juga tempat begitu. Kita melihat langsung nih retail modern yang ada di Informa. Sekali lagi terima kasih Bu Mutia, sahabat juga sukses selalu untuk Anda. Terima kasih juga Kak Dina, terima kasih semuanya atas kesempatannya.